Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Hafiz Muslim, NPM 23126092. Di video kali ini kita membahas topik yang menarik banget. Hari ini kita akan mengupas sebuah praktek unik dalam ritual wudhu yang menunjukkan betapa fleksibelnya syariat Islam. Coba dibayangin, Anda lagi dalam perjalanan jauh atau mungkin cuaca lagi dingin banget atau kondisi badan lagi kurang fit. Membasuh kaki itu kan bisa jadi tantangan tersendiri ya. Nah, ternyata ada solusinya, dan ternyata solusinya ini bukan hal baru loh. Tradisi Islam itu udah menyediakan sebuah jalan keluar yang praktis dan sah, yang memang dirancang khusus untuk kondisi seperti ini. Sebuah kearifan yang usianya udah ratusan tahun. Yuk kita mulai dari konsep dasarnya dulu ya. Praktek ini dikenal sebagai sebuah rukhsah atau keringanan. Istilah fikihnya adalah mas al-khuffain. Intinya gini, daripada kita repot-repot membasuh kaki dengan air, kita cukup mengusap bagian atas alas kaki kita saja. Jelas sebuah kemudahan yang sangat signifikan. Ini nih yang seru dari sisi hukumnya. Dalam fikih ada yang namanya azimah. Azimah ini adalah hukum asal yang ideal, yaitu membasuh kaki. Terus ada juga yang namanya rukhsah, semacam jalan pintas atau aturan fleksibel yang disahkan supaya kita nggak kesulitan. Nah, mengusap kaki ini atau mengusap sepatu ini adalah contoh sempurna dari rukhsah. Terus gimana aturan mainnya secara detail? Untuk itu kita akan merujuk ke salah satu kitab paling berpengaruh di Nusantara, yaitu kitab Sabilal Muhtadin karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di sini beliau menegaskan kalau praktek itu sah, dan beliau bilang dasarnya adalah hadis-hadis yang sangat kuat. Bahkan ada yang menganggapnya sampai ke tingkat mutawatir dari situ tadi. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh begitu banyak orang di setiap generasi, jadi mustahil untuk didustakan. Ini menunjukkan betapa kokohnya landasan hukum ini. Jadi poin pentingnya, mengusap sepatu itu hukumnya nggak cuma sekedar boleh. Kitab Sabilal Muhtadin menjelaskan kalau hukumnya itu bisa berubah-ubah tergantung kondisi. Kadang bisa jadi sunnah. Sunnah itu misalkan kita dalam keadaan khawatir kita itu akan ketinggalan sholat berjamaah, atau untuk menghilangkan keraguan kita. Nah, bahkan bisa jadi wajib nih. Contohnya, kalau air sangat langka atau ada ibadah wajib yang waktunya itu mepet, waktunya itu sangat sempit gitu, sebentar lagi kelewat waktunya. Nah, terus tentu saja kan ada juga keadaan di mana ini bisa menjadi haram. Dalam hukum Islam, keragaman pandangan itu adalah hal yang biasa. Kita lihat gimana nih 4 mazhab besar membahas masalah ini. Penting banget nih untuk dicatat. Semua mazhab setuju kalau mas al-khuffain itu disyariatkan. Gak ada perdebatan soal keabsahannya. Perbedaannya itu ada di detail-detail teknis pelaksanaannya. Dan tabel ini ngejelasin perbedaannya dengan sangat baik. Coba kita bedah pelan-pelan ya. Pertama kita lihat kolom batas waktu. Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali itu kompak 24 jam untuk orang yang berpergian dan 72 jam untuk musafir. Tapi coba kita lihat mazhab Maliki. Mereka berpendapat nggak ada batasan waktu sama sekali. Menarik banget kan? Lanjut kita lihat syarat materialnya, ini juga berbeda. Mazhab Maliki lebih spesifik, menunjuk bahwasanya harus dari kulit. Sementara 3 lainnya lebih fokus ke fungsinya. Yang penting kuat, tebal, dan tahan air. Pertanyaannya sekarang gimana relevansinya dengan kehidupan kita? Ini mungkin pertanyaan yang dari tadi ada di benak Anda semua ya. Apakah kaos kaki tebal yang kita pakai sehari-hari itu bisa disamakan dengan sepatu kulit yang dibahas ratusan tahun yang lalu? Jawabannya, penalaran hukum para ulama modern mengambil prinsip dasarnya selama alas kaki itu menutupi bagian yang wajib dibasuh, yaitu sampai mata kaki, dan cukup tebal hingga air tidak langsung meresap ke kulit, maka hukumnya bisa disamakan.